pada gambar 1 dan gambar 2, timbangan dalam keadaan setimbang sempurna. Nah, tambahan apel bagian B pada gambar 3 agar timbangan dalam keadaan setimbang sempurna adalah berapa buah? Hai adik-adik hebat, di video kali ini kita lanjutkan lagi ya pembahasan PPAD numerasi provinsi kita, masih tetap di soal paket 2. Kita lanjutkan lagi adik-adik di nomor 11. Seorang anggota koperasi simpan pinjam maju makmur menyimpan uang sebesar 9 juta di koperasi tersebut selama 15 bulan. Dengan ketentuan bunga tunggal per tahun dan biaya administrasi 3.000 per bulan. Karena ini dia menyimpan ya adik-adik, jadi nanti bunganya kita ambil yang bunga simpanan ini yang 8% per tahun. Nah, berdasarkan informasi tersebut, ditentukan pernyataan sebagai berikut. Kita coba cek bunga simpanan yang diperoleh dalam 1 tahun adalah 720.000. Kita hitung bunganya ya. Nah, di sini bunganya 8% per tahun. Ya, jadi untuk menghitung bunga, itu tinggal 9 juta gitu ya. 9 juta. Kemudian ini kita kalikan langsung dengan persentasenya adik-adik. 8/100. Ya, ini kita coret 2, jadi 720.000. Ini sudah 1 tahun, karena di sini bunganya bunga per tahun, gitu ya. Ini sudah dalam 1 tahun. Nah, berarti pernyataan pertama ini betul. Gitu. Kemudian kalau 1 betul, 2-nya salah gitu ya. Kemudian kita cek yang nomor 3 dulu. Total biaya administrasi selama 15 bulan. Nah, ini berarti tinggal kita lihat administrasinya itu 3.000 setiap bulan gitu ya. Jadi kalau dia menabungnya dalam 15 bulan, ya berarti tinggal 15 kita kalikan 3.000 gitu ya. Hasilnya adalah 45.000. Jadi nomor 3 ini salah, berarti nomor 4-nya benar. Jadi jawabannya yang B, 1 dan 4. Gitu ya adik-adik untuk nomor 11. Lanjut lagi ke nomor 12. Menjelang Lebaran, banyak toko menjual barang dengan banyak penawaran spesial yang berbeda. Gambar berikut adalah beberapa strategi potongan harga dari beberapa toko. Ya, di sini ada 4 toko gitu ya. Nah, Radit akan membelikan adiknya 3 buah pasang sepatu seperti pada gambar. Sebelum membeli sepatu, Radit mendatangi beberapa toko seperti pada gambar. Agar mendapatkan harga yang termurah, maka toko tempat Radit membeli adalah yang mana? Kita coba dulu ya adik-adik. Ini kita harus coba dulu satu persatu. Kita coba ke Monggo Mampir dulu. Ya, di sini harga sepatunya 300.000 satu pasang. Berarti kalau 3 pasang, ini tinggal kita kalikan 3 gitu ya. Jadi 900.000 gitu. Nah, 900.000 ini di toko Monggo Mampir itu ada cashback-nya 90.000. Itu 1 gitu kan. Berarti kalau 3 ini juga kita kalikan 3, berarti cashback-nya adalah 270.000. Nah, cashback itu apa? Cashback itu pengembalian. Pengembalian uang bisa dibilang gitu ya. Jadi ini kita kurangi 270.000. Nanti kita cari nih hasilnya adalah 630.000. Gitu ya, itu untuk toko Monggo Mampir. Kemudian kita ke Artomoro sekarang. Ya, di Artomoro ini sama. Satu pasangnya 300.000, berarti kita kalikan 3. Itu 900.000. Nah, di Artomoro ini ada diskon adik-adik. Diskonnya itu yang pertama 20%. Ini yang harus kita cari dulu. Jadi, kita buat diskon pertama dulu 900.000. Kita kalikan 20/100. Ya, ini kita coret. Jadi, berapa ini? 180.000. Ini diskonnya ya masih ya. Jadi, harga yang harus dibayar itu 900.000. Ini kita kurangi 180.000. Ya, ini nanti hasilnya adalah 720.000. Ini diskon pertama kali untuk yang 20%. Nah, ditambah 15%. Berarti 15% ini dari 720.000. Ya, kita hitung lagi berarti 720.000 kita kalikan dengan 15/100. Kita hitung diskonnya dulu ya. Ini kita coret 2. Nanti hasilnya adalah 108.000 gitu.
Nah, kemudian harga yang harus dibayar berarti 720.000 kita kurangi dengan 108.000. Ya, hasilnya adalah 612.000. Ya, gitu adik-adik untuk Artomoro gitu ya. Kemudian kita ke toko Sidopayu. Ya, toko Sidopayu juga 300.000 per pasang. Berarti kali 3 ini 900.000 gitu ya. Nah, di sini ternyata beli 2 gratis 1. Ya, berarti jangan kita kalikan 3. Ini kita hapus ya. Kita ganti. Oh, kalau beli 2 gratis 1, ya sudah, kita kalikan 2 aja. Kita beli 2 aja, jadi 600.000. Sudah. Kan gratis 1. Berarti dapatnya udah 3 pasang ini. Ya, udah 3 pasang. Nah, kemudian kita ke toko Dadi Sugih. Ya, di sini harganya diskon 30%. Ya, berarti ini harus kita kalikan 3 dulu. Totalnya 900.000 gitu ya, karena belinya 3. Nah, ini kita diskon 30%. Kita coba hitung. 900.000 kita kalikan dulu dengan 30%. Ini kita coret jadi 270.000. Berarti nanti bayarnya 900.000 kita kurangi 270.000. Ya, ini nanti hasilnya adalah 630.000. Nah, sudah adik-adik, udah ketemu semua ya. Kita tinggal lihat mana yang termurah. 630, 612, 600.000, 630.000. Ya, berarti kita pilih yang Sidopayu aja gitu ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Kita lanjut lagi ke nomor 13. Seorang tukang batu bernama Pak Sarman sedang mencari batu di tepi sungai untuk bahan bangunan. Setiap hari, ia mengumpulkan berbagai jenis batu, membentuknya dengan palu dan pahat menjadi sebuah balok agar bisa digunakan untuk membangun rumah. Ukuran batu yang dibuatnya tidak mesti sama, tetapi menggunakan aturan seperti gambar. Nah, yang ditanya adalah volumenya batu. Ya, berarti kita tuliskan aja volume itu apa? Iya, volume balok itu ya panjang dikali lebar dikali tinggi. Tinggal kita masukkan adik-adik angkanya panjangnya ini ya. Berarti 3x plus 5 gitu. Kemudian kita kalikan dengan lebarnya 10 yang ini ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan tingginya yang ini. 2x dikurangi 3. Nah, adik-adik sedikit tips dari kakak ya. Kalau ada perkalian dan di sini ada huruf x, ini jangan kalian tulis x. Karena nanti takutnya kalian salah baca, jadi ini kita kasih titik aja. Ya, gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita hitung. 3x plus 5, ini kita kalikan 10 dulu. Ya, 10-nya kita masukkan ke sini, jadi 30x plus 50, gitu ya. Nah, dikali dengan yang ini. Hati-hati adik-adik, ini harus kalian kurung dulu, baru kalian kalikan 2x min 3. Oke, kita hitung ya, mulai dari depan dulu ini. Kita kalikan dengan depan yang dikurung belakangnya. Jadi 60x kuadrat gitu ya. Kemudian ke sini min 90x gitu. Kemudian yang belakang sekarang ini kali ini plus 100x. Kemudian ini dengan ini min 150. Nah, kita lanjutkan lagi. Berarti 60x kuadrat. Ini kita hitung berapa berarti? Plus 10x min 150. Nah, ini udah ketemu volumenya. Jadi, hasilnya adalah yang D. Kita lanjutkan lagi adik-adik ke nomor 14 ya. Kita baca dulu. Pada gambar 1 dan gambar 2, timbangan dalam keadaan setimbang sempurna. Nah, tambahan apel bagian B pada gambar 3 agar timbangan dalam keadaan setimbang sempurna adalah berapa buah? Ini nanti yang ditanya tambahan apelnya gitu ya. Oke, kita lihat dulu adik-adik di sini ada gambar apel dan ini adalah gambar mangga. Oke, kita lihat ke gambar 1 dulu. Ya, di gambar 1 di sini ada 2 anak timbangan dan di sini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini 10 apel adik-adik. Ya, berarti dari gambar 1 ini kita bisa tulis 2B. Ya, ini kita misalkan B gitu ya. 2B sama dengan 10 apel. Nah, kemudian yang di gambar 2 sekarang kita lihat apelnya ada 6 ya. Yang di gambar 2, 6 apel seimbang dengan 2 mangga. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi di gambar 3. Di gambar 3,
Ya di sebelah sini kiri, ini ada 4 anak timbangan, 4B, jadi nanti 4B sama dengan 2 apel ditambah 3 mangga ditambah X, gitu kan? Ada tanda tanya ya, itu kita misalkan X gitu. Nah, berarti adik-adik ini semua kita jadikan apel adik-adik. Ini kalau 2B sama dengan 10 apel, ini bisa kita tuliskan juga dengan persamaan berarti 1B itu sama dengan 5 apel. Dan yang ini juga sama, ini bisa kita tuliskan, berarti ini kan 2 mangga ya, berarti 1 mangga itu sama dengan 3 apel. Gitu. Jadi 4B ini kita jadikan apel juga. Ya tadi 1B itu sama dengan 5 apel, berarti kalau 4B, 4 kali 5 apel, gitu ya, ini kita kurung aja, sama dengan 2 apel ditambah 3 mangga, ini juga dijadikan apel. Tadi 1 mangga itu 3 apel, berarti kalau 3 mangga, 3 kali 3 apel ditambah X. Sudah tinggal kita hitung, 20A sama dengan 2A ditambah 9A ditambah X, jadi 20 apel itu sama dengan 11A ditambah X. Nah, di sini kita tinggal cari X-nya. X-nya adalah 20A dikurangi 11A. Sudah ini X-nya ketemu, berapa apel? 9 apel. Jadi jawabnya adalah yang C. Ternyata materi IPA-nya dari kelas 7. Aduh, aku harus cari buku-bukuku kelas 7 dan 8 nih. Di mana ya? Hei, nggak usah capek nyari, bro. Sekarang kan ada digital e-book science, rangkuman IPA terlengkap untuk SPD SMP 2025. Ini daftar isinya. Ada fisika, kimia, dan juga biologi. Bentuknya file PDF, jadi bisa kamu simpan di HP dan dibawa kemana aja. Oh iya, kamus digital ini juga dilengkapi dengan password loh, sehingga hanya kamu yang bisa membukanya. Ayo buruan, tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga. Kita lanjutkan lagi adik-adik ke nomor 15-nya. Kita baca dulu. Ibu memiliki sejumlah jeruk seperti pada gambar. Jadi gambar ini ibu punya 48 buah jeruk. Akan dibagikan kepada sejumlah teman anggota arisan di rumah. Jika 6 orang teman arisan ibu masing-masing menerima 3 buah jeruk, dan teman-teman lainnya masing-masing menerima 2 buah jeruk, maka masih ada buah jeruk yang tersisa. Namun, jika 9 orang teman arisan ibu masing-masing menerima 2 buah jeruk, dan teman-teman lainnya masing-masing menerima 3 buah jeruk, maka jumlah buah jeruk tidak cukup. Maka banyak teman arisan ibu adalah berapa orang? Ya adik-adik, ini kita perlu tuliskan dulu ya. Dari kalimat yang pertama ini, jika 6 orang teman ibu masing-masing menerima 3 buah jeruk. Ini kita tuliskan dulu, jadi 6 dikali 3 gitu ya. Kemudian kita tambah dengan teman-teman lainnya. Ini kita belum tahu berapa orang, ini kita tuliskan A gitu aja dulu ya. Itu masing-masing menerima 2 buah jeruk. Berarti kan 2A gitu ya adik-adik ya. Ini nanti masih ada jeruk yang tersisa, artinya jumlah ini nanti harus kurang dari 48, karena masih ada sisanya, gitu ya. Nah, untuk mencari banyak teman arisan ibu, kita boleh langsung coba aja adik-adik. Nah, di sini kita langsung coba untuk 11 orang. Ya, kalau 11 orang, tadi sudah ada 6 orang yang kita hitung, berarti masih sisa berapa? 5 ya, artinya untuk kita cek di sini, A-nya kita masukkan 5. Kemudian kita hitung. Ini berarti 18 ditambah 2 kali 5, ini harus kurang dari 48. Coba kita hitung 18 ditambah 10, apakah kurang dari 48? 28 kurang dari 48. Iya, betul. Ya, tapi masih ada lagi. Namun, jika 9 orang teman arisan ibu masing-masing menerima 2 buah jeruk, berarti kita nulisnya gimana? 9 dikali 2, gitu kan? Dan teman-teman lainnya masing-masing menerima 3 buah jeruk, berapa orang? Belum tahu, kita misalkan A, berarti 3A, maka jumlah buah jeruk tidak cukup. Artinya apa? Lebih dari 48. Gitu ya. Nah, kita coba lagi untuk 11 orang, apakah memenuhi? Kalau 11 orang, di sini sudah ada 9 orang, berarti A-nya berapa adik-adik? 11 dikurangin 9, 2 orang. Nah, kita coba. 18 ditambah 3 kali 2, itu 6.
ini harus lebih besar dari 48. Coba kalian jumlahkan, ini hanya 24 ya. Lebih besar dari 48, ini tidak memenuhi. Ya berarti yang 11 orang ini bukan 11 orang. Nah, nanti kalau kalian lihat ya, di sini kan kurangnya masih banyak ya adik-adik ya. 24, ini harusnya melebihi 48. Jadi kalian nggak usah cek yang dekat-dekat di sini 14, 15 gitu nggak usah. Kita langsung lihat ke 20 orang aja. Nah, kalau untuk 20 orang, tadi sudah dihitung 6 orang, artinya masih ada sisa berapa? 14 orang, ini A-nya ya. Nah, berarti kita hitung 18 ditambah 2 kali 14 orang, itu harus kurang dari 48. Kita coba hitung, 18 ditambah 28 kurang dari 48. Ini berapa adik-adik? 46 ya. Itu kurang dari 48. Oke, ini memenuhi persamaan 1. Kemudian yang persamaan 2, tadi 9 orang teman ibu ya, masing-masing menerima 2, 9 dikali 2, kemudian ditambah 3A, tadi gitu ya. Ini harus lebih besar dari 48. Oke, kita coba untuk 20 orang, karena ini udah dihitung 9 orang, berarti masih ada berapa orang? 11 orang gitu ya. Nah, ini sekarang kita cek. 9 kali 2, 18, ditambah 3 kali 11, ini harus lebih besar dari 48. Kita coba aja, 18 ditambah 33, apakah lebih besar dari 48? Oke, kita jumlahin adik-adik 51 ya, lebih besar dari 48 ya, ini memenuhi juga. Ya, jadi banyaknya teman arisan ibu ada berapa orang? 20 orang. Itu untuk nomor 15-nya. Kemudian kita ke nomor 16. Nah, di nomor 16 ini ada diagram panah ya. Kita baca dulu. Fungsi F memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B seperti pada gambar. Kemudian perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kita cek dulu di pernyataan 1. Nilai A ditambah B adalah 9. Coba kita lihat diagram panahnya ya. Di sini ada X-nya 3 ya adik-adik ya. X-nya 3 itu sama dengan 11. Ini bisa kita tuliskan F3 sama dengan 11. Kemudian kita masukkan ke rumusnya yang ini ya. Berarti X-nya kita ganti 3. 3A plus B sama dengan 11. Nah, kemudian kita lihat lagi ini X-nya 4. Itu adalah 16. Kita masukkan kalau F4 ini adalah 16. Coba kita masukkan ke rumusnya. 4A ditambah B sama dengan 16. Kita kurangi dulu. Ini habis. 3A dikurangi 4A min A, gitu ya. Sama dengan minus 5. Artinya A-nya berapa? 5. Ya, A-nya udah ketemu adik-adik. Sekarang kita cari B-nya. Kalian boleh masukkan salah satu. Ini kakak masukkan ke sini ya. Berarti 3 dikali 5 ditambah B sama dengan 11. 15 ditambah B sama dengan 11. Berarti B-nya berapa? 11 dikurangi 15. Minus 4. Nah, dari sini kita bisa hitung. Berarti A ditambah B. Tadi A-nya berapa? 5. Ya, berarti 5 ditambah minus 4. Gitu ya. Minus 4. Hasilnya berapa? 1. Berarti nomor 1 ini salah, artinya nomor 2 betul gitu ya. Dan kalau kita lihat, betul sih rumus fx-nya ya. Tadi A-nya 5 kan jadi 5x min 4 gitu. Nah, sekarang kita cek di pernyataan ketiga. Kita hitung F7-nya apakah 31. Ini mudah tinggal kita masukkan, X-nya kita ganti 7. Artinya 5 dikali 7 dikurangi 4. 35 dikurangi 4, hasilnya 31. Oh iya, betul ini nomor 3. Artinya 2 dan 3 betul, jawabannya adalah C. Itu untuk nomor 16 adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi adik-adik ke nomor 17. Kita baca dulu ya. Ali dan Budi setelah bulan Maret selalu menabung sejumlah uang yang besarnya tetap. Diberikan pernyataan terkait tabel tersebut. Kita cek dulu di pernyataan 1. Jumlah tabungan Budi pada bulan Agustus adalah 170.000. Ya, kita coba lihat di sini ya. Ini bulan Maret, April, Mei. Kita lanjutkan aja. Juni, Juli, Agustus. Nah, sekarang kita lihat Budi. Ya, Budi kita lihat di sini 70.000, 90.000 berarti selisih berapa? 20.000. Lagi kita lihat lagi selanjutnya 110. Selisihnya 20.000 lagi. Nah, ini tinggal kita tambahin aja lagi 20.000 berarti 130.000.
Kemudian kita tambah lagi 20.000, 150.000. Tambah lagi 170.000. Oke, berarti pernyataan 1 betul. Artinya nomor 2 salah, gitu ya. Kemudian kita cek nomor 3 dulu. Nomor 3 begini, jumlah tabungan Ali dan Budi pada bulan Oktober 420.000. Nah, tadi kan sudah Agustus ya, berarti masih ada bulan September dan bulan Oktober. Coba kita lihat di pernyataan 4 dulu. Pada bulan September, jumlah tabungan Ali dan Budi sama. Adik-adik, daripada kita nyari di Oktober, mending kita cari di September, gitu ya. Kita coba lanjutkan dulu, ini tadi yang Budi ya. Artinya ini kita tambah lagi 20.000. Berapa? 190.000. Itu untuk Budi. Kemudian kita lihat Ali sekarang. Ali itu 10.000 jadi 40.000, artinya bertambah 30.000 gitu ya. Kalau kita lihat nih berikutnya 30.000 lagi. Berarti ini kita tambah 30.000 lagi, berapa? 100.000. Tambah lagi 30.000, 130.000. Tambah lagi 160.000. Tambah lagi 190.000. Nah, sama adik-adik benar. Artinya pernyataan 4 ini yang betul. 1 dan 4 jawabannya adalah yang B. Gitu ya untuk nomor 17-nya. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 18. Di sini ada tabel persamaan garis. Kita coba baca dulu. Diberikan pernyataan terkait tabel tersebut, kita cek nomor 1 garis Q sejajar dengan garis S. Kalau ada sejajar dan tegak lurus, artinya apa? Kita harus cari gradiennya. Nah, kita cari dulu gradien Q ya adik-adik ya. MQ gitu ya. Sama dengan, nah adik-adik, kalau kalian lihat di sini ada persamaan, ya X dan Y terletak di satu ruas, kalian bisa gunakan min A per B. A ini adalah koefisien X, B ini adalah koefisien Y. Berarti kita masukkan, kita lihat X-nya dulu, min 6 per 2. Berarti berapa nanti? 6 per 2, ini kita sederhanakan jadi 3, begitu ya. Nah, oke. Kemudian sekarang kita cari gradien garis S. MS. Nah, kalau kita lihat di sini, Y dan X-nya ini terletak di ruas yang berbeda. Kalian bisa langsung ambil X per Y, gitu aja. Kita masukkan X-nya 9, Y-nya 3, artinya gradiennya adalah 3. Gradien Q dan gradien S ini sama, berarti garis Q dan garis S ini sejajar betul. Jadi pernyataan 1 betul gitu ya. Artinya pernyataan 2 salah. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Garis P tegak lurus garis R. Nah, nanti kita harus cari dulu nih gradien P sama gradiennya R gitu ya. Atau kita lihat di pernyataan keempat. Garis R tegak lurus dengan garis S. Kayaknya enak yang keempat ya adik-adik. Karena tadi garis S kan kita sudah tahu gradiennya. Nah, kita tinggal cari MR-nya aja. Kita coba lihat. Ini X dan Y-nya terletak di satu ruas, gitu ya. Jadi kita gunakan lagi min A per B. Koefisien X dan Y. X-nya dulu berarti min 1 per 3. Ini bisa kita tulis min 1 per 3. Nah, kalau kalian lihat ya, antara S dan R, ini berkebalikan kan? 3 dan min 1 per 3. Nah, berarti R dan S ini tegak lurus betul. Jadi 4 betul. 1 dan 4 jawabnya adalah yang B. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 19 sekarang. Kabar gembira buat kalian yang akan menghadapi ASPD SMP 2025. Sekarang kalian bisa belajar bersama dengan kakak setiap minggunya loh. Di hari Sabtu secara online lewat Zoom ya. Yuk segera daftar sekarang, gratis loh. Ikuti juga info kegerakan belajar bersama ini di grup WA ya. Untuk join grup, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Perhatikan gambar, ya di sini ada 3 garis gitu ya. Kita cek dulu pernyataan 1. Gradien garis Q adalah minus setengah. Coba kita lihat garis Q dulu. Oke, adik-adik kalau kita lihat nih garis Q ya. Garis Q ini kalian bisa lihat ada satu titik yang bisa dibaca. Ini titik 0,4. Untuk mencari gradien dengan koordinat, kalian masih ingat nggak rumusnya? Itu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Jadi, untuk menggunakan rumus ini, kalian perlu 2 titik, gitu adik-adik. Karena ini hanya diketahui 1 titik, ya kita nggak bisa cari. Berarti kita coba cari dengan garis yang lain, kita lihat garis P. Ya, di garis P ini, kalian bisa menemukan 2 titik. Titik 0,1 dan titik 2,0.
Oke, sekarang kita masukkan. Bisa ini kita cari gradiennya. Ya, kita mulai dari Y-nya dulu. 1 min 0 dibagi 0 min 2. Artinya 1 per min 2 bisa kita tulis min 1 per 2. Nah, ini gradien apa tadi? P, gitu ya. Dan kalau kalian lihat, garis P dan garis Q ini sejajar. Artinya M-nya Q itu juga minus setengah. Jadi, pernyataan 1 ini benar. Artinya pernyataan 2 ini salah. Nah, kita tinggal cek 3 atau 4 gitu ya. Kita cek dulu di pernyataan ketiganya. Persamaan garis Q adalah 2X min Y min 1. Kita cari aja titik di garis Q-nya adik-adik. Ya, tadi di garis Q kita punya titik 0,4 gitu ya. Kita masukkan ke sini. Jadi kita ganti 2 kali 0 dikurangi 4 dikurangi 1 sama dengan 0. Sekarang kita hitung. 0 min 4 min 1 sama dengan 0, min 5 sama dengan 0. Nah, ini tidak memenuhi ya. Jadi yang nomor 3 ini salah, artinya 4 betul. Jadi 1 dan 4 B jawabannya untuk nomor 19. Kita lanjut lagi ke nomor 20 ya. Di sini ada 3 orang, Tini, Budi, dan Anton. Kita baca dulu. Tini, Budi, dan Anton membeli mie ayam dan es teh di warung yang sama dan cermati dialog mereka. Uang pengembalian yang diterima Anton adalah, jadi kita nanti menghitung Anton gitu ya. Kita lihat ini dulu adik-adik. Ya, ini membeli 1 mie dan 1 teh gitu ya. Mie ditambah teh sama dengan 17.000. Kemudian kita buat persamaannya Budi. Budi beli 2 mie. 2 mie ditambah teh sama dengan 30.000. Nah, untuk mencari pengembalian yang diterima oleh Anton, artinya kita harus tahu dulu harga 1 mie berapa dan harga 1 teh berapa. Ya, dari 2 persamaan ini, kita eliminasi dulu. Kita masukkan ke sini. M ditambah T sama dengan 17.000. Oke, lagi. 2M ditambah T sama dengan 30.000. Kemudian kita kurangin aja ini. Ya, M dikurangi 2M, min M, sama dengan min 13.000. Artinya 1 mie-nya harganya 13.000. Nah, sekarang kita cari tehnya. Kita masukkan ke persamaan yang ini. 13.000 ditambah teh sama dengan 17.000. Berarti harga 1 tehnya berapa? 4.000. Sudah? Sekarang kita lihat Anton beli apa? Anton beli 1 mie ditambah 2 teh. Oke, kita hitung harganya. 13.000 ditambah 2 dikali 4.000. Berarti 13.000 ditambah 8.000. Jadi Anton habisnya 21.000. Dari dialognya kita bisa baca, saya membayar dengan uang 100.000. Berapa pengembalian Anton? Berarti 100.000 kita kurangi 21.000. Berapa adik-adik ketemunya? 79.000. Jadi jawabnya yang A. Nah, adik-adik, 20 nomor sudah kita bahas. Untuk selanjutnya, nomor 21 sampai 30, kita lanjutkan di video berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Sehat selalu adik-adik, Tuhan memberkati.